malam, nama saya Hugo Satriawan, kelas 1C, NIM 2103020092. Saya akan mereview buku yang dibuat oleh Anthony Giddens dan Philip W. Sutton. Buku ini ada berbicara tentang pengembangan konsep dalam sosiologi. Beberapa konsep sosiologi sudah sangat lama tertahan dan telah teruji oleh waktu dengan sangat baik. Kelas, status, birokrasi, kapitalisme, gender, kemiskinan, dan kekuasaan. Misalnya, tetap fundamental bagi bisnis melakukan sosiologi. Lainnya telah dikembangkan jauh lebih baru, globalisasi, refleksivitas, lingkungan, perjalanan hidup, keadilan restoratif, dan model sosial disabilitas. Semuanya sekarang menjadi bagian dari leksikon konseptual, mewakili sesuatu dari perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir. Semua ini berarti bahwa menjadi lebih sulit untuk memahami bentuk keseluruhan dari disiplin. Buku ini memberikan kontribusi untuk tugas ini dengan memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi. Banyak diantaranya bertindak sebagai rambu untuk perkembangan tertentu dalam sosiologi selama 150 tahun terakhir. Dalam buku ini juga berbicara tentang modernitas. Anthony Giddens dan Philip W. Sutton juga mencontohkan modernitas versi Saudi Arabia juga terjadi di Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain-lain, yang mana bukan hanya tampak secara jelas religius, namun juga selektif dalam memilih dan memilah. Bagaimana dari modernitas versi Barat untuk diambil serta menambahkan ciri khas unik modernitas versi mereka sendiri. Agenda keragaman modernitas menurut Giddens dan Sutton tampaknya menghasilkan evaluasi terhadap konsep modernitas yang lebih realistis untuk menghidupkan kembali diskursus mengenai modernitas di masa depan nanti. Selanjutnya, dalam buku ini juga berbicara tentang lingkungan. Memperkenalkan lingkungan ke dalam sosiologi telah dilihat sebagai sebuah masalah. Jika sosiolog harus tunduk kepada ilmuwan alam untuk pengetahuan mereka tentang masalah lingkungan, apakah itu akan mengkompromikan pendekatan kritis yang dituntut sosiologi? Mengingat teori, metode, dan jenis bukti yang sangat berbeda yang digunakan dalam ilmu sosial dan alam. Apakah realistis untuk menganggap bahwa praktisi mereka akan dapat bekerja sama? Karena banyak peneliti sosiologi mengadopsi pendekatan konstruksionis sosial yang bertentangan dengan realisme dasar yang melekat dalam ilmu-ilmu alam. Tampaknya saat ini sosiologi akan terus mempelajari tidak hanya masalah lingkungan seperti itu, tetapi juga proses dan interaksi sosial yang terlibat dalam menghasilkan pengetahuan ilmiah tentang mereka. Lanjut, buku ini juga berbicara tentang kapitalisme. Istilah kapitalisme tidak muncul sampai pertengahan abad ke-19. Ketika Marx dan Engels membahas cara produksi kapitalis. Bagi Marx, kapitalis adalah sistem ekonomi eksploitatif yang didasarkan pada produksi barang untuk ditukar di pasar guna menghasilkan keuntungan bagi kelas borjuis atau kapitalis. Ada perubahan besar dalam perkembangan kapitalisme. Dari kapitalisme keluarga pada masa Marx hingga kapitalisme kesejahteraan pada
abad ke-20 ketika perusahaan besar menyediakan layanan bagi karyawan mereka seperti penitipan anak, liburan berbayar, dan asuransi jiwa. Lanjut, buku ini juga berbicara tentang otoritas. Weber berpendapat bahwa sistem otoritas berbeda antar masyarakat dan juga dari waktu ke waktu. Dia membedakan 3 jenis otoritas dalam sejarah, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional legal. Otoritas tradisional adalah kekuasaan yang dilegitimasi melalui penghormatan terhadap pola-pola budaya yang telah lama ada yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam otoritas tradisional, kesetiaan rakyat adalah kepada individu-individu tertentu dan bukan pada aturan-aturan yang mereka buat. Otoritas karismatik cenderung mendisrupsi bentuk-bentuk tradisional dan telah menjadi sumber inovasi dan perubahan dalam sejarah. Otoritas karismatik didasarkan pada pengabdian yang dirasakan oleh bawahan terhadap seorang pemimpin berdasarkan kualitas yang luar biasa yang mengilhami pengabdian. Otoritas dan kapitalisme punya hubungan. Dengan munculnya kapitalisme, Weber melihat otoritas tradisional memberi jalan kepada bentuk baru otoritas legal rasional. Selanjutnya tentang demokrasi. Kata demokrasi berakar pada istilah Yunani demokrasia. Dibagi menjadi 2, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya aturan. Oleh karena itu, demokrasi adalah sistem politik di mana pemerintahan adalah oleh rakyat, bukan raja. Demokrasi umumnya dilihat sebagai sistem politik yang paling mampu memastikan kesetaraan politik, melindungi kebebasan, membela kepentingan bersama, memenuhi kebutuhan warga negara, mempromosikan pengembangan moral diri, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya tentang kekuasaan dalam sosiologi. Studi tentang kekuasaan harus memperhitungkan ide-ide Max Weber. Bagi Weber, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kesempatan seseorang atau sejumlah orang untuk mewujudkan kehendak mereka sendiri dalam suatu tindakan perintah, bahkan melawan perlawanan orang lain yang ikut serta dalam tindakan tersebut. Banyak sosiolog mengikuti Weber dalam membuat perbedaan antar bentuk kekuasaan yang bersifat koersif dan yang memiliki otoritas dan berakar pada legitimasi. Sekian untuk review buku kali ini. Sekian dan terima kasih.